Barusan juga kami cek di Pemayung, ada yang mati. Ternyata hampir 100 meter kabelnya hilang. Nah, ini kita ganti lagi. 100 meter 100 meter. kata Bupati Batanghari. Waduh. Mohon maaf Pak Pade, saya tetap. Selama ini, semangat pemerataan pembangunan berkelanjutan hanya slogan yang digembar-gemborkan setiap beberapa tahun sekali, yakni di saat musim berkampanye tiba. Jika tidak mau hanya disebut sebagai slogan, maka dibutuhkan peran aktif dari semua stakeholder untuk berinovasi dalam pembangunan. Pasca pemilihan kepala daerah, 2 tahun belakangan ini, Kabupaten Batanghari mengalami perubahan besar-besaran dalam pembangunan. Mulai dari pembangunan jalan, jalan lingkungan, hingga tempat-tempat wisata, juga beberapa titik. Kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang notabene ini membangun tentang lingkungan. Ini Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Bang Abdul Somad. Ya. Ustadz Abdul Somad. Satu Ustadz KW. Ustadz kami. Selamat datang Bang di Ibu Podcast Bang. Terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai beberapa pertanyaan. Ini Abang diamanahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Dinas Perkim itu sejak kapan? Saya dipindahkan, awalnya sih saya berada di Kadif Bina Marga ya, Kadif Bina Marga Dinas PUPR. Kemudian saya dimutasikan, dipindahkan menjadi Sekretaris Dinas Perkim. Itu di tahun 2022 awal, sekitar bulan-bulan 5 bulan 4 kalau tidak salah. Oh, di 2022 ya? Ya, 2022. Nah, kemudian saya dijadikan PLT lebih kurang 4 bulanan. 4 bulan. Kemudian barulah mengikuti proses JPT ya, lelang jabatan. Lelang jabatan untuk Kepala Dinas Perkim. Kepala Dinas Perkim. Hingga pada bulan, kalau tidak salah itu kemarin Agustus atau September, saya dilantik resmi definitifnya menjadi Kepala Dinas Perkim. Oh, berarti di 2022 ya? Ya, 2022. Ini kalau di eselon 2, kalau lagi rapat, Bang Somad nih selalu dipanggil anak bujang. Anak bujang. Anak bujangnya Pak Sekda sama Pak Bupati. Jadi gini Bang, karena kan ya Abang sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman mungkin lebih berkecimpung ke pembangunan lingkungan, jalan lingkungan, mulai dari drainase, ataupun sekarang kita tengok lampu-lampu penerangan ya, sudah mulai banyak dibangun. Ada program yang di luar ya, yang perubahan yang terjadi setelah pemimpin baru ini di zaman Bang Fadil Bahtiar, dari tidak ada peninggalan sebelumnya, maksud itu yang inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh ini. Semenjak kepemimpinan beliau ya, Pak Fadil Arif beserta Pak Wakil Bupati Pak Bahtiar, ya alhamdulillah yang selama ini kita rasakan banyak inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Terutama mungkin sampling yang sederhana karena saya di Dinas Perkim, ya tentunya yang saya bicarakan tentunya Dinas Perkim. Ya. Jadi Dinas Perkim ini tidak semata-mata hanya tupoksi belaka yang kami lakukan. Memang tupoksi utama itu pastilah kita hanya melakukan penataan kawasan pemukiman, terutama pemukiman kumuh. Nah, kemudian jalan lingkungan, kemudian drainasi, dan ada lagi sifatnya sekarang adalah PJU, penerangan jalan, lampu jalan ya. Nah, namun di era beliau ini banyak kita lakukan inovasi-inovasi, dan bisa dikatakan semua ide-ide itu memang dari beliau, dari khususnya Pak Bupati. Kita melakukan sharing-sharing, dan ini insya Allah sudah kita terapkan bahkan. Nah, salah satu mungkin bisa kita lihat lampu-lampu yang sifatnya lebih ke ornamen, lebih ke seni, bukan hanya kita memanfaatkan lampu jalan. Nah, itu sudah banyak kita lakukan. Mungkin masyarakat juga sudah melihat
salah satu ikon misalnya itu lampu yang berada di Tugu Kejaksaan. Tugu Jam, ya, Tugu jam Kejaksaan itu kita robah. Yang awalnya mungkin orang melihatnya begitu kumuh, tidak ada ruang ya, kehidupan. karena itu lalu lalang mobil. Benar. Dan itu merupakan lalu lintas antar daerah sudah. Ya, Sehingga provinsi deh. Paling tidak dari kabupaten bahkan provinsi lain dapat melihat, oh ini kota Muara Bulian. Nah, kita coba kemarin berinovasi dan alhamdulillah ya bisa dikatakan sukses ya. Dengan biaya yang bisa dikatakan minim, namun bisa merubah warna dari kota. Ya kan? Nah, walaupun mungkin belum didukung oleh infrastruktur lainnya, kan ini bertahap. Itu salah satu yang saya bilang sedikit perubahan kita lakukan. Nah, yang kedua, selain juga di tempat-tempat pusat kota, kita juga sekarang berupaya dengan inovasi beliau, Pak Bupati, khususnya di batas-batas wilayah. Jadi di tahun 2023 ini kita memprogramkan lampu-lampu LED strip namanya tadi. Ya. Itu di batas-batas wilayah akan kita bangun. Oh, lampu LED strip itu? Ya, lampu LED permainan. Karena lampu LED ini kan secara jualnya tidak secara jual barang jadi ya. Ya. Jadi ini sedikit inovasi yang kita lakukan. Nah, kebetulan kita punya relasi di Jakarta yang membuat stok lampunya. Nah, kita dengan kawan-kawan teknisi yang berupaya membuat supaya lampu ini menjadi lebih menarik. Dan itu disokong dengan aplikasi juga. Nah, mungkin seperti kita lihat juga salah satunya baru kita lakukan di Batin 24. Ya, sudah. Itu sudah kita bangun juga di Tugu Durian Luncuk. Nah, kemudian sekarang kita bangun juga di area Tapamelenggang ini. Nah, mudah-mudahan juga dengan adanya, ya walaupun sederhana ya bentuknya, namun ini setidaknya bisa merubah khususnya suasana kota di malam hari. Itu yang paling kita buat untuk sekarang, untuk memang betul-betul inovasi baru. Ya, karena ya saya pun, karena saya tiba di Batanghari ini 2019 Bang, mulai stay di sini. Memang perubahannya terasa itu di 2 tahun terakhir, karena saya lihat sendiri kayak lampu LED itu sudah ada di beberapa tempat nih, kayak di taman, terus juga di sini ya baru juga Bang, di Tapamelenggang, terus di simpang Tugu Tapamelenggang, Tugu Tapamelenggang, kemudian Pasar Keramat Tinggi. Oh ya, itu ya. Bah, karena kita tahu ya keinginan para pemimpin ini kan kita harus ekspresikan dulu. Oh, ya. Jadi harus ada action. Jadi sifatnya kita jangan menunggu bola. Ya. Kita coba dulu dengan pemimpin kita support, dan inilah yang sudah kita nikmati sekarang ini. Tapi gini Bang, ini kan ya mungkin tahu kayak masalah listrik juga larinya ke Perkim. Listrik. Sebenarnya kalau wilayah listrik itu justru sebenarnya bukan di Perkim. Ya. Ranahnya listrik ini memang ada di kawan-kawan PLN. Nah, kalau kami di Perkim ini lebih domainnya tuh hanya masalah fasilitas umumnya, terutama lampu jalan penerangan. Nah, namun saya juga bisa klarifikasikan kan supaya nanti masyarakat juga tidak salah. Iya. Karena selama ini memang betul kalau tidak ada listrik gangguan, ngajunya ke Perkim. Kita berkolaborasi, selalu berkoordinasi dengan kawan PLN. Kalaupun memang itu infonya di kami akan sampaikan ke kawan-kawan PLN. Ya, untuk listrik ya. Untuk listrik. Nah, namun kalau ini memang Batanghari udah boleh dikatakan hampir semua teraliri listrik. Kalau kita bicara desa, namun ada beberapa dusun lagi sifatnya dusun yang memang belum. Salah satu misalnya kita lihat di seberang Bulian. Nah, itu kan secara dusun dia belum mendapat aliran listrik. Kemudian di Batu Sawar paling tidak dia sudah ada tenaga surya. Oh, sudah pakai tenaga surya ya. Hampir boleh dikatakan kalau untuk desanya sih sudah 100% sudah masuk ya. Walaupun belum jaringan itu belum menyentuh ke semua pelosok-pelosok tadi. Ada dusunnya lagi, pecahan dari desanya. Kalau tadi Abang sebut juga masalah penerangan jalan umum, lampu jalan kalau bahasa masyarakat umum ya.
sejauh ini sudah berapa titik lampu jalan dan masih berapa lagi yang harus kita lengkapi ini untuk cakupan Kabupaten Batanghari? Karena kan yang setahu kami ya pemukiman itu lingkungan pasti setiap tahun ada nih yang buka di tempat itu. Nanti mereka mengajukan ya jalan. Jadi itu sudah berapa sejauh ini? Begitu saya ditempatkan di Dinas Perkim, memang tugas berat saya waktu itu menginventarisasi. Ya. Kita menginventarisasi, memang dikarenakan memang kita tidak punya database yang valid terhadap lampu ini. Nah, 2 bulan saya menjabat, kita kerahkan teknisi yang ada dengan personil yang ada. Alhamdulillah database ini bisa kita rampungkan secara internal. Nah, jadi memang setelah kita data, untuk titik lampu ini khusus di Kabupaten Batanghari ini kan hampir 4.000-an titik lampu ya, 4.000 titik lampu itu memang sangat besar. Lampu jalan. Karena pembayaran kita ke PLN itu 1 bulannya tuh di atas 350-an juta untuk pajak lampu ini. Nah, ada sekitar 4.000-an titik lebih kurang. Dan pada saat itu kondisinya itu boleh dikatakan 70% itu tidak hidup. Nah, tidak hidup ini 2 kondisi. Bisa memang lampunya yang memang tidak layak lagi dan mati. Nah, bisa juga karena memang misalnya kabelnya dicuri orang atau hanya MCB-nya turun. Sering juga kabel dicuri. Bukan sering, memang ini sudah saya juga bingung. Kita sudah sosialisasi lah ya dengan desa, dengan kades, dengan camat, semua kita sampaikan. Bahkan mungkin Mas Dwi selalu mendengar setiap Pak Bupati berpidato terkait PJU ini supaya memang kita untuk saling menjaga. Karena memang ini yang paling sering hilang, terutama kabel. Nah, barusan juga kami cek di Pemayung, ada yang mati. Ternyata hampir 100 meter kabelnya hilang. Nah, ini kita ganti lagi. 100 meter? 100 meter. Kalau bahasa kami itu 2 gawangan, berarti 2 tiang listrik. Iya, 2 tiang listrik. Nah, itu kecil, ada pernah sampai 500 meter juga ada. Karena tergantung posisi tempat lampu ya. Nah, kalau dia agak sepi, itu kabel yang disikatnya. Dikarenakan mungkin kalau mau ambil lampu, tentunya mau jual kembali itu kan agak repot. Tentunya komponen-komponen yang lebih gampang. Nah, ini memang ini kendala kami juga. Makanya kita sangat berharap sih kesadaran dari masyarakat ya, karena ini kan sifatnya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu memang untuk masyarakat kan. Benar. Dan sekarang ini lampu jalan ini menjadi suatu ikon di 2023 ini. Mulai 2022 sampai sekarang saya melihat justru lampu jalan ini seperti apa ya? Seperti program prioritas untuk masyarakat nih. Nah, dulu kan tidak begitu menggaungnya seperti apa. Nah, sekarang dikit-dikit lampu. Ya mungkin juga itu tadi masyarakat merasakan bahwa walaupun dengan pencahayaan sifatnya, tapi ini memang sangat membantu. Terutama kalau gelap kita lihat tuh di jalan-jalan. Mungkin anak muda ngumpul, ya kan rame-rame. Ujungnya kan negatif yang mereka lakukan. Nah, dengan adanya penerangan yang banyak, yang wajar ini, ya insya Allah setidaknya mengurangi itu. Kemudian untuk ini juga pencurian dan sebagainya. Jadi banyak yang didapatkan. Tadi kan Abang bilang dari 4.000 titik, hampir 70% mengalami rusak. Rusak itu kan beberapa faktor. Betul. Nah itu ya balik lagi kan ke Perkim yang melakukan perbaikan untuk masalah. Kalau sejauh ini Bang, ya itu kan pasti membutuhkan biaya yang besar karena kabel 100 meter 200 meter itu beda nih harga jual kerongsokan dengan kita beli baru ini pasti beda. Pasti nah itu mengantisipasinya gimana Bang? Ya karena kan kita tidak tahu nih, mungkin sore ini bisa jadi ada kejadian gitu kan. Nah itu dari Perkim gimana tuh untuk ya makanya memang pembiayaan ini kan sangat besar. Makanya alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Bupati sekarang itu 100% dana kompensasi PLN tuh dikembalikan ke Perkim. Itu 14 miliar itu ya. Memang digunakan bahasa kita itu dari lampu untuk lampu. Nah, kemudian pola yang kita lakukan yang Mas Dwi sampaikan tadi untuk menjaga ini semua. Ya kita tetap berkomunikasi khususnya ya dengan kepala desa, perangkat desa, dan dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh masyarakat, supaya memang barang ini bisa dijaga dengan baik. Ya karena kita memang butuh biaya sangat tinggi sekali, karena ini listrik. Nah listrik ini juga trouble-nya tinggi.
tidak sama. Karena saya walaupun jatuhnya saya orang teknis, tapi saya di Perkim ini kan baru ya. Ya, Baru ya lebih kurang 1 tahunan. Jadi baru saya pelajari, ya memang ternyata trouble-nya tuh lebih rumit. Trouble-nya lebih rumit dikarenakan ini elektrikal. ya, Ya kan, elektrikal ini memang gangguannya banyak. Baik dari komponen, dari cuaca, semua terganggu. Namun kita ya alhamdulillah sampai hari ini kita masih berjalan dalam koridornya dengan support dan dukungan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Program ini alhamdulillah sudah sangat baik. Dari 4 ribuan sekian tadi yang saya sampaikan, ya. kondisi sekarang itu bisa dikatakan sudah 90%. Sudah 90% clear. Sudah hidup semua. Pasti tinggal beberapa titik lagi untuk Tidak terlampau berat lagi. Nah, itu apa namanya? Sebenarnya sih sudah dikatakan 100% ya. Cuma kita untuk beberapa bulan sekarang kita belum bisa melakukan action, khususnya memang di lokasi-lokasi yang sifatnya jauh. Ya tentunya kami ini kan memiliki kendala juga, terutama personil. Personil kita cuma sekitar 14 orang. Itu yang mengcover semuanya ya? Mengcover 120 desa dan kelurahan. Mulai dari lampu jalan sampai yang pemasangan khususnya lampu LED jalan. untuk ini tadi. Benar, khususnya lampu jalan. Jadi memang ya itu salah satu kendala, namun itu bukan jadi hambatan bagi kami dalam memberikan pelayanan. Nah, kemudian kendaraan. Jadi kami itu punya kendaraan Skylip itu cuma 1 unit. Oh, yang ini Bang? Ya, yang bisa naik ke atas turun, itu, ya kan? Ada hidroliknya. Nah, kita cuma punya 1 unit. Jadi memang untuk mobilisasinya agak repot. Lagi masuk ke daerah dalam-dalam itu. Betul. Susah. Benar, terutama misalnya arah-arah Sebo Ilir ya. Sebo Ilir tuh kita pernah 2 kali turun sana, 2 kali Tepuruk. Karena kan turunnya siang begini cuaca bagus, ya, mau pulang hujan. Terpaksa mobil dinas saya jemput, double kabin turun, kita bawa seling. Nah, jadi memang ini kendala-kendala yang juga kita hadapi ya. Tapi ya bukan kendala utama. Kami tetap berupaya memberikan maksimum lah untuk ini. Minum dong. Boleh minum ya? Kita karena sedang dilayari kafe. Tuh. Ini abang pun sering di sini langganan. Iya. Tiap malam minggu. Benar. Bukan lagi tiap malam minggu. Jadi tiap malam saya bisa dikatakan di sini. Itu sama calon. Banyak calon. Lalu gini Bang. Ini kan yang kami ingat masalah penerangan lampu jalan ini masuk dalam 36 program prioritas Bang Fadil nih. Fadil Batiar maksudnya. Kalau salah itu di nomor 10 penerangan jalan untuk seluruh wilayah Kabupaten Batanghari. Untuk di tahun 2023 sendiri penambahan titik-titik lampu jalan itu ada berapa titik? Alhamdulillah sih karena kita DPA sudah clear ya, sudah clear semua di bulan Desember kemarin. Di tahun 2023 ini memang Pak Bupati memang melakukan untuk program ini memang lebih maksudnya tuh alokasinya bahkan lebih tinggi dia dibuat. Seharusnya kalau kami itu istilahnya cuma dana kompensasi saja 14 miliar, di tahun ini malah lebih. Di tahun ini malah lebih. Dibantu lagi dengan APBD. Nah, jadi memang di tahun 2023 bahkan kita merubah pola lagi. Karena itu tadi dalam 1 tahun ini kita kaji, kita evaluasi kendala dan seterusnya. Sehingga waktu kita sharing dengan Pak Bupati, akhirnya kita sepakat bahwa di 2023 lampu kita tidak pakai LED listrik lagi. Jadi kita menggunakan solar cell cahaya matahari. Yang sekarang benar. Karena di situ banyak keuntungan yang kita dapatkan. Yang pertama, pastilah kita tidak lagi perlu bayar listrik. Itu sudah jelas. Karena tenaga surya kan. Benar. Yang kedua, di situ juga kita dapatkan manfaatnya ya komponennya tadi. Kabel tidak hilang lagi, ya kan? MCB tidak turun naik lagi. Tidak pakai kabel. Tidak pakai lagi. Nah, masalah yang paling pokok cuma satu. Karena komponen solar cell ini sering kita dengar, sering kita lihat hanya dicuri. Karena IQ-nya di atas itu kan sangat mahal. Nah, paling itu menjadi kendala. Dicuri? Setinggi itu? Benar. Wah, dia curi. Ya karena dipanjat berarti semua. Yang namanya pencuri kan akalnya 1000 akal kita. Karena gini Bang, untuk secara teknis kamu pun pakai alat mobil itu ya, Bang. Mobil hidrolik itu kan. Ini salut. Ya jadi karena pencuri ini kan ya kita baru melangkah 2 dia udah tinggal. Jadi berbagai cara dia kan. Nah, bagaimana barang ini dapat gitu kan. Itu kendala kita. Nah, alhamdulillah di 2023
kita sekarang lebih kurang itu ada 548 titik. Berapa? 548 titik. Di tahun ini? Iya, tahun ini tersebar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Batanghari. Oh, semua. Itu sudah melalui hampir merata. Hampir merata, walaupun belum adil. Ya kan? Karena adil belum tentu merata dan sebaliknya. Ya, karena lihat titik yang urgent dulu. Pasti yang urgent, dan kita punya keterbatasan anggaran. Ya. Namun insya Allah kalau dengan programnya begini berjalan rutinnya terus, di 2024 ini clear semua, tidak ada masalah. Masalah lampu jalan? Insya Allah clear, karena di tahun ini juga kami ada 2 programnya. Yang pertama pembangunan. Nah, pembangunan lampu jalan baru yang solar cell ini kan sifatnya bangun baru. Iya. Nah, kita ada juga punya program namanya pemeliharaan. Jadi mana yang putus, mana yang gangguan, itu kita diganti. Nah, alhamdulillah sudah selesai kemarin pengadaannya untuk LED ini, karena sistemnya tendernya e-katalog itu lebih kurang 330 unit untuk yang pergantian untuk pemeliharaan. Makanya kalau Mas Dwi lihat sekarang tuh kalau berjalan ke desa atau kemana, lampunya ada 2 jenis tuh. Ya. Ada yang warna oren-orenan, ada warna LED tadi yang putih. Nah, yang oranye ini kan sebenarnya sudah kita data, itu masih dari 3.000-an sekian tadi, itu lebih kurang 500 titik yang masih menggunakan namanya tuh lampu sound yang oranye. Yang lama itu versi lama ya? Yang versi lama, lampu sound ini. Dan ini memang harus cepat kita robah. Dikarenakan apa? Lampu sound ini wattnya tuh lebih tinggi. Jadi lampu sound ini wattnya itu 250 watt. Sementara LED ini cuma 120 watt. Nah, tapi lebih terang kalau LED. Lebih terang, ya kan? Lampu sound wattnya tinggi tapi kurang terang. LED 120 dia terang. Nah, tentunya di sini kita bisa menghemat dalam hal pembayaran bulanan dari lampu. Itu salah satu juga. Dan Pak Bupati sangat mensupport, namun tetap itu melalui tahapan. Tidak bisa merta 500 set itu kita ganti. Ada juga. Bertahap. Tapi ini tetap bertahap, dan alhamdulillah untuk saat ini kita tidak ada lagi sih rasanya gangguan lampu-lampu yang berarti. Tidak ada masalah. Terlalu ini tidak. Ini kita berbicara lingkungan juga. Ini kan ada jalan, jalan lingkungan. Untuk di tahun kemarin ya 2022 itu ada berapa titik dan berapa panjangnya itu kemarin yang dibangun oleh Dinas Perkim sendiri? Kalau titiknya kita ada 2 program juga tuh tahun kemarin 2022. Yang pertama itu memang kita menggunakan dana APBD murni. APBD murni memang tidak terlalu besar kemarin, mungkin sekitar angkanya 2,5 miliar ya. Cuma hanya 5 paket. 5 titik. Ya, 5 paket kegiatan. Yang panjangnya saya agak lupa, tapi lebih kurang kalau di total tuh palingan sekitar 1,5 sampai 2 kilo lah ya. Nah, kemudian kita ada namanya program pinjaman daerah kemarin. Pindah. Nah, pindah. Populer pindah. Pindah ini ya. Nah, ini alhamdulillah juga sudah 100%. Itu ada 48 titik. Jadi, untuk Dinas Perkim 48 titik dengan total anggaran tuh 15 miliar. Kurang lebih 15 miliar. Nah, ini juga sudah clear kita laksanakan. Tahapannya sudah juga selesai. Bahkan secara fisik juga sudah, bahkan sudah audit dari BPK. Sudah diperiksa. Berarti 48 titik itu dari pinjaman daerah. Itu sudah merata pembangunan jalan lingkungan. Berapa kilometer? Kalau kilometernya kemarin tuh mungkin sekitar 20-an ya kalau secara total ya. Karena di situ dari 48 tuh tidak semuanya jalan. Jadi ada mungkin sekitar 6 atau 5 giat itu drainasi. Ada juga program drainasi. Ada drainasi. 3 berapa drainasi? Kalau salah kemarin ya, kalau nggak 5 giat kita untuk drainasi. Barulah sisanya itu semua jalan lingkungan. Tapi gini Bang, kalau yang untuk jalan lingkungan itu kan ada yang dibangun oleh desa, pemerintah desa. Nah, ini secara datanya masuk juga di Dinas Perkim atau di mana? Kalau pembangunan kan kita sudah ada tupoksinya masing-masing, ya kan? Dana desa itu yang digarapnya apa, kemudian APBD yang digarapnya apa, bahkan ada juga kita APBD 1 namanya. Jadi dari provinsi juga. Jadi dana provinsi juga masuk untuk jalan lingkungan. Benar. Nah, saya lupa untuk tahun kemarin itu mungkin sekitar 4 sampai 5 titik itu masuk untuk Kabupaten Batanghari di 2022 kemarin. Ya, salah satunya misalnya di Kecamatan Mersam. Itu ada nanti kemarin dari APBD 1. Nah, kita tidak ada kita tetap melakukan sinkronisasi.
Nah, karena tugas dana desa itu sudah jelas. Misalnya mereka hanya bertanggung jawab di jalan setapak, ya kan? Nah, tentunya kami Perkim ya tidak mungkin mengambil jalan setapak. Nah, kita lebih sifatnya namanya juga jalan pemukiman. Intinya tentunya di kawasan pemukiman penduduk. Itu yang kita garap. Dengan lebar maksimum itu hanya 4 meter. Ya gini, kalau tadi tapi untuk di tahun 2023 ada pembangunan jalan lingkungan. Di 2023 ada. Itu ada hampir sekitar kalau tidak salah saya 35 giat. Oh, sudah di ini. Sudah ketok palu. Mungkin Bang menjelang kita closing lah. Sedikit closing statement dari Abang. Oh ya, nanti ada kita pertanyaan jawab dengan cepat, Bang. Pilih salah satu. Oh gitu ya. Ya. Kalau milih sih masih enak. Milih. Saya tidak ada milih. Tidak boleh pilih keduanya, Bang. Harus pilih satu. Harus satu. Harus satu ya. Mungkin pesan sedikit untuk masyarakat. Ya. Khususnya Kabupaten Batanghari terkait menjaga aset daerah ini. Ini kan masuk ke aset ya, masalah lampu jalan ataupun ya semua fasilitas kayak pembangunan lampu LED di taman semuanya. Itu taman tahun ini ada juga dibangun rencananya. Lampu-lampu LED. Untuk lampu hias ya? Iya ada. Itu rata-rata di tiap kecamatan kita bangun satu. Oh, satu kecamatan satu? Satu. Supaya nanti sebenarnya bukan satu kecamatan satu, kita lebih mengambil ke batas wilayah. Contoh di Pemayung itu daerahnya nanti kan antara batas Pemayung dengan Pijoan. Kemudian di Nes, ya kan batas kita dengan Muaro Jambi. Kemudian di Penorokan batas kita Bajubang dengan Muaro Jambi. Ada lagi nanti di Luncuk kemarin itu batas kita dengan Sarolangun. Kemudian ada lagi di MSU Marosebo Ulu batas kita dengan Tebo. Jadi itu supaya nanti setiap orang masuk Kabupaten Batanghari ini ngerti, oh ini sudah di Batanghari. Ini bakal banyak di spot-spot untuk berfoto nih kami ini. Insya Allah itu yang harus kita lakukan. Ya, titip untuk saya sering lewat jalan Nes, titip pasang di Nes. Kita pakai tulis-tulisan ya. Ya bisa iklan nanti bisa. Silakan nanti untuk ulang tahun. Iya kemarin ulang tahun Ibu istri Bupati ya, Zulfa kan kemarin diucapin itu. Bakal kayak gitu dibuat Bang. Pasti. Ya mungkin sedikit pesan Abang lah untuk masyarakat Kabupaten Batanghari lah khususnya terkait masalah penjagaan aset. Tentunya ya pertama sih bukan pesan ya. Pertama karena sifatnya itu sering saya sampaikan kepada Kabid, Setap dan semuanya khususnya kami di Dinas Perkim. Saya wanti-wanti dengan kita semua bahwa sifatnya kita ini bukan pejabat. Kita ini kan pelayan, melayani masyarakat. Karena semua itu kan uangnya dari masyarakat. Nah, tentunya kita akan berupaya memberikan pelayanan maksimum yang bisa kita berikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu tadi masalah lampu jalan. Itu alhamdulillah kita 24 jam non-stop. Bahkan lebih berat dari UGD. 24 jam standby? Standby. Teknisi saya standby. Insya Allah kalau tidak ada gangguan cuaca, kita langsung action. Itu satu. Atau kalau tidak lokasinya memang bisa kita langsung jangkau, langsung kita action. Nah, karena itu kita tadi sifatnya pelayanan. Nah, namun kami juga ya mohon maaf terutama kepada masyarakat Batanghari ya. Tentunya pelayanan yang kita berikan ini kan belum maksimum. Kita harus menyadari itu dan kami siap untuk dikritik dan apapun bentuknya karena kita menyadari juga bahwa memang pelayanan kita ini belum maksimum kita berikan. Hal wajar sih masyarakat kecewa, ya kan? Pengennya masyarakat itu kan ngelapor pagi, bila perlu sebelum pagi sudah hidup lampunya kan. Nah, pengen kami juga seperti itu. Nah, cuma kan kita banyak hambatan yang masih kita harus perbaiki, masih ada keterbatasan. Namun ya kita atas nama pemerintah daerah tetap tentunya sesalah-salahnya masyarakat tetap salah pemerintahnya. Karena kita pelayan, bukan kita pimpinan. Nah, itu harus dibedakan dulu. Makanya itu yang saya tekankan kepada kawan-kawan. Jangan nanti mentang-mentang mohon maaf seperti saya kepala dinas atau ada seorang kepala bidang, ya kan sekretaris, justru malah sibuknya minta dilayani. Makanya kemarin kita coba buat akun semua, tapi karena pengikutnya masih sepi, belum begitu ramai, tentunya komplain-komplain itu kan tidak begitu. Akhirnya saya memberanikan diri menggunakan akun pribadi saya sendiri nih. Baik melalui IG, melalui Facebook, melalui WA, itu nomor saya. Kita siap 24 jam. 24 jam standby. Kita layani, namun tindakannya kan itu tadi. Kita tidak bisa langsung segera antisipasi karena kendala kita banyak. Tapi yang jelas keluhan masyarakat tetap kita tampung. Nah, itu untuk permohonan maaf lah dari kami instansi pemerintah. Nah, kemudian kalau terkait masalah aset,
terus kita sampaikan sosialisasi. Kita menuntut tentunya ya kesadaran dari masyarakat, khususnya masyarakat ya Muara Bulian inilah, supaya memang aset-asetnya bisa kita jaga dengan baik. Karena ya tentunya kita membutuhkan biaya yang sangat besar dalam perbaikan ini. Nah, kita berharap yang barang sudah diperbaiki ini kan tidak diperbaiki lagi. Minimum umur rencananya sesuai. Seperti lampu jalan tuh umur rencananya 5 tahun. Ya. Satu periode bupati lah ya. Ya. Satu periode bupati, umur rencana lampu jalan. Jadi kalau bisa ya jangan baru 2 bulan atau baru 6 bulan lampunya hilang. Ya. Bukan Itu yang sering terjadi itu. Nah, bukan sering. Ya adalah terjadi seperti itu. Nah, makanya kita sangat berharap peranan masyarakat untuk saling menjaga. Dan insya Allah kami siap selaku OPD teknis terkait kalau memang ada masukan, support yang positif. Bahkan ke depan ini saya akan buat grup, itu dengan kepala desa, perangkat desa, supaya kalau memang trouble itu kita cepat antisipasi. Walaupun tadi kembali lagi dengan keterbatasan personil, karena personil saya itu piketnya 2 hari, 2 malam non-stop, tidak boleh pulang, kecuali kalau istri melahirkan. Oh, itu boleh pulang? Itu syaratnya. Syarat. Nah, makanya kan tidak mungkin melahirkan itu sehari 2 kali, ya kan? Nah, itu tidak ada mungkin jadi syarat. Makanya kita tetap tekankan bahwa teknisi itu harus stay. Nah, sementara tugasnya bukan memperbaiki aja Mas Dwi. Ya. Masang baru juga kadang, perbaiki juga. Belum lagi ini ada namanya program-program lampu hias ini. Nah, tentunya ya memang kalau kita bicara program memang ya tidak sesuai sih dengan tenaga yang kami miliki. Tapi insya Allah kami akan berupaya sekuat tenaga memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan konsep Pak Bupati Batang Hari Tangguh. Nah, itu yang paling pokok. Dengan jargon perubahan tadi ya? Tuh sahabat Ibu, kalau sekiranya ada permasalahan lampu jalan, kalau memang tidak bisa menghubungi Perkim ya hubungi Ibu, anggota Ibu banyak. Siap menyampaikan ke Kadis Perkim. Minum dulu Bang, menjelang ditanya. Ini bayar lah ya kita minum nih. Kayaknya gratis dari owner Lairi. Bayarnya beda. Ini owner Lairi lagi di belakang layar. Mungkin ini boleh dijawab dengan cepat. Tetap sebagai Kadis Perkim atau Kadis PUTR Batanghari? Wah, ini pilihan yang sulit. Ini pertanyaan menjebak. Kalau saya mengikut arus saja. Harus jawab, tidak boleh ikut arus, harus jawab. Bukan arus, harus Jadi jawab. Pertanyaannya apa? Tetap sebagai Kadis Perkim atau Kadis PUTR Batanghari? Sampai sekarang Kadis Perkim. Ini sampai sekarang. Tetap menjadi kepala dinas atau Bupati Batanghari? Waduh. Mohon maaf Pak Padil, saya tetap support Pak Padil. Jilat itu. Nonjob di Batanghari atau jabatan di luar daerah? Lebih baik nonjob saja sih. Nah, tetap Batanghari. Pertanyaan tambahan. Lelang Sekda atau Bupati Batanghari? Itu pertanyaan. Ya. Bupati tidak ada lelang. Cabut. Wah, kalau itu ngikut arus lagi lah. Kita ngikut arus. Tidak ada jawaban yang pasti. Kita ngikut arus pemirsa. Karena ini pertanyaannya menjurusnya lain. Bahaya. Ya kan? Ini nanti dukun-dukun kerinci main. Wah, ini suruhan owner Lairi. Ya. Intinya saya sekarang ASN dan saya harus fokus dengan ASN. Oh, tetap fokus di ASN. Tetap fokus. Tapi nama Abdul Somad ini sudah sangat luar biasa ya, sebenarnya. Sudah ada lah. Karena nanti lah kita bahas deh. Ini dari pertanyaan tidak ada yang dijawab. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Mengutip kalimat yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, pembangunan infrastruktur adalah masalah pemerataan dan keadilan. Di bawah kepemimpinan Fadil Bahtiar sebagai Bupati dan Wakil Bupati, mereka berusaha mewujudkan pemerataan dalam sektor pembangunan di Batanghari. Baik sahabat Ibu, mungkin sampai di sini bincang santai kita dengan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman. Mungkin di lain waktu Bang kita bisa jumpa lagi atau setelah proses pembangunan di tahun 2023 ya. Biasanya udah tahu lama ya. Kalau saya masih di situ. Oh, ini sudah ada sinyal nih. Oke, sampai jumpa lagi sahabat Ibu. Tetap saksikan Ibu
apa channel kita? Ibu Batanghari Channel. Nah, kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten. Ini narasumber yang kali ini juga sangat kompeten. Oke bang, mungkin salam sahabat ibu. Ini bukan kampanye. Oh bukan. Kalau nanti besok nomornya 3, Nomor abang. loh.